Halo guys, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas rumus-rumus yang sering digunakan pada Excel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Feral Arsamano dan Saya Dimas Putra. jadi ini adalah tabel yang akan kita gunakan sebagai contoh. Jadi yang pertama itu kita akan mencari total omset. Jadi untuk mencari total omset, kita menggunakan rumus sum. Yang di sini guys ya. Oke. Jadi yang pertama itu sama dengan, kemudian masukkan rumusnya yaitu sum. Nah, kemudian kurung buka. Jadi untuk mencari total omset itu yang perlu kita blok itu dari C2 ini sampai E2. Oke. Setelah dapat, langsung kita enter saja. Oke. Nah, itu untuk yang Aril. Kalau ingin mencari yang Boim, kita nggak perlu masukin lagi untuk rumusnya. Jadi kita tinggal tarik saja ke bawah. Seperti ini. Oke, jadi dari Boim, Cynthia, Dini, Eno itu kita sudah dapat semuanya. Total omset. Oke, ini untuk rata-rata omset. Jadi untuk mencari rata-rata omset itu kita menggunakan rumus yang ini, average. Jadi yang pertama itu kita sama dengan, kemudian tulis rumusnya itu average. Average. Kemudian kurung buka. Nah, yang di blok masih sama seperti total omset, yaitu dari C2 sampai E2. Setelah itu langsung kita enter. Oke. Nah, jadi untuk mencari Boim, Cynthia, Dini, Eno itu masih sama seperti mencari total omsetnya. Jadi kita tarik saja ke bawah seperti ini. Boom. Sudah jadi. Oke, yang berikutnya kita mencari status. Nah, bagaimana sih cara mencari status? Itu kita menggunakan rumus if yang ini guys. Oke, yang pertama itu sama dengan, kemudian rumusnya itu if kurung buka. Nah, di sini kita blok yang total omset saja, yang Aril. Kita blok, kemudian lebih besar dari 30 juta, itu 23. Oke, titik koma, lulus. Salah, sorry. Petik dulu. Petik, lulus. Petik lagi, titik koma. Petik lagi, gagal. Petik lagi, enter. Oke, sudah kelihatan di sini. Nah, untuk mencarinya masih sama juga, di drag ke bawah, tarik ke bawah. Oke, seperti ini hasilnya. Nah, kemudian untuk peringkat, untuk mencari peringkat, kita menggunakan rumus yang namanya rank, yang ini guys, di bawah. Oke, jadi rumusnya itu yang pertama sama dengan rank, kemudian kurung buka. Nah, yang kita blok itu yang pertama total omset. Oke, kita isi titik koma, kemudian blok lagi total omset dari yang 25 juta ini. Oke, kemudian kita kunci. Cara menguncinya itu beda-beda di setiap laptop guys ya. Jadi kalau di laptopku sendiri itu menggunakan F4. Kalau di laptop kalian mungkin beda. Coba kalian cari sendiri bisa. Nah, setelah dikunci jadi dia akan muncul seperti gambar dolar seperti ini guys. Nah, setelah seperti ini langsung saja kita enter. Oke. Setelah itu kita drag lagi ke bawah. Jadi seperti ini, inilah hasilnya. Peringkat pertama itu ada Eno, peringkat kedua itu ada Boim, peringkat ketiga ada Dini, peringkat keempat ada Ariel, peringkat kelima ada Cynthia. Nah, baik, di sini saya Dimas akan menjelaskan bagaimana cara mengisi tabel-tabel di bawah ini.
sesuai tulisan ini ya, banyaknya karyawan atau karyawati, omset paling tinggi, omset paling rendah, jumlah omset karyawan, jumlah omset karyawati, dan banyaknya pegawai yang lulus. Nah, rumus pertama yaitu kita menggunakan konta. Caranya kita tulis sama dengan dulu, kita tulis konta, habis itu kita kurung buka, lalu setelah itu kita blok semua nama yang ada di sini. Nah, setelah itu kita kurung tutup, lalu enter. Nah, jadi keluarkan hasilnya segini atau 5 pegawai atau 5 karyawan. Nah, sekarang kita menghitung omset paling tinggi. Caranya yaitu kita menggunakan rumus max. Caranya sama dengan kita tulis max, lalu kita gunakan kurung buka, lalu blok total semua omset. Dah, jika sudah, kita gunakan kurung tutup, lalu kita enter. Nah, keluarlah jumlah segini omset paling tinggi. Nah, sekarang kita hitung omset paling rendah. Gimana hitung omset paling rendah? Yaitu sama dengan dulu, kita menggunakan rumus min. Kita tulis min, lalu blok semua total omset. Nah, kita tulis dulu sama dengan, kita tulis min, kita kurung buka, kita blok semua omset, jika sudah kita kurung tutup, lalu enter. Nah, jadilah seperti ini hasilnya, maka sesuai dengan penjumlahannya. Nah, sekarang kita jumlah omset karyawan. Bagaimana menghitung jumlah omset karyawan? Jumlah omset karyawan yaitu kita menggunakan rumus SUMIF. Jadi kita tulis sama dengan SUMIF, lalu kurung buka, lalu kita blok semua jenis kelamin. Oke. Jika sudah, kita menggunakan titik koma dan tanda petik. Lalu L besar, tanda petik lagi, lalu titik koma. Nah, jika sudah, kita blok semua omset. Nah, kita kurung tutup, lalu enter. Nah, jadinya kita mendapatkan jumlah totalnya, omset karyawan. Nah, yang kedua, jumlah omset karyawati, sama juga rumusnya. Karyawati kita pakai SUMIF, juga sama dengan SUMIF. Nah, jika sudah, blok semua juga jenis kelaminnya. Kita tekan SUMIF, lalu kurung buka, kita blok jenis kelaminnya semua. Nah, sudah. Lalu kita tulis lagi titik koma, lalu tanda petik, lalu kita tuliskan P besar. Nah, jika sudah, kita tulis lagi tanda petik dan titik koma. Blok total semua omset. Nah, jika sudah, kita kurung tutup, lalu enter. Nah, yang terakhir, banyaknya pegawai yang lulus. Bagaimana cara menghitung banyaknya pegawai yang lulus? Yang pertama yaitu kita menggunakan countif atau rumus countif. Ya, caranya sama dengan kita tulis countif, habis itu kurung buka,
blok semua status di sini ya. Nah, jika sudah, kita berikan titik koma, lalu tanda petik, lalu kita tulis lulus, dan kita beri tanda petik lagi, jangan lupa tutup kurung, enter. Nah, jadi seperti ini pengisian yang ada tabel-tabel di bawah ini. Jadi sudah sesuai seperti banyaknya karyawan atau karyawati, omset paling tinggi, omset paling rendah, jumlah omset karyawan, jumlah omset karyawati, dan banyaknya pegawai yang lulus. Nah, seperti itu cara mengisinya. Oke guys, jadi di sini saya akan melanjutkan lagi untuk rumus-rumus Excel untuk merapikan atau supaya spasinya atau untuk huruf kecil semua atau huruf besar semua. Jadi itu semua ada rumusnya. Rumus yang pertama itu untuk spasi rapi. Jadi untuk spasi rapi itu ada trim. Sama dengan masukkan rumusnya trim, kemudian kurung buka, kemudian kita blok. Setelah itu kita enter. Oke, jadi spasinya sudah rapi, yang awalnya seperti ini jadi seperti ini. Oke, kedua itu ada huruf kecil semua. Huruf kecil semua itu kita menggunakan lower. Jadi yang pertama itu sama dengan kita masukkan rumusnya lower, kurung buka, dan kita blok ini. Oke, kemudian enter. Oke, jadi di sini semuanya sudah menjadi huruf kecil. Kemudian itu ada huruf besar semua, yaitu upper. Kita menggunakan rumus upper sama dengan upper, kurung buka, kita blok lagi ini, kita enter. Oke, sudah menjadi huruf besar semua. Nah, kemudian ada untuk huruf besar di awal kata. Nah, jadi kita menggunakan ini, yaitu proper. Rumus proper yang pertama itu sama dengan lagi. Tulis rumusnya proper, kurung buka, kita blok lagi yang ini, kita enter. Oke, mungkin sekian dari saya. Sekian tutorial rumus Excel dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya teman-teman. Thank you.